Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi dengan melibatkan variabel mediasi dan variabel moderasi dengan menggunakan SPSS. Nah, model yang akan kita gunakan adalah seperti pada gambar ini. Di model ini saya akan mencoba untuk memprediksi return on equity sebuah perusahaan dengan prediktornya ini adalah variabel-variabel dari periode sebelumnya. Jadi di sini ada lag waktu. Variabelnya ini adalah ukuran perusahaan, kemudian growth opportunity, kemudian dividend payout ratio, kemudian debt to equity ratio. Dari kerangka model ini kita bisa lihat bahwa di sini terdapat variabel mediasi, yaitu dividend payout ratio. Jadi hubungan variabelnya adalah ukuran ke dividend payout ratio, kemudian ke return on equity. Jadi di sini memediasi hubungan antara ukuran perusahaan dengan return on equity. Nah, kemudian dividend payout ratio ini juga memediasi hubungan antara growth opportunity dengan return on equity. Nah, dalam model ini juga terdapat satu variabel moderasi, yaitu debt to equity ratio. Nah, digambarkan seperti ini. Panahnya ke panah yang menghubungkan dividend payout ratio dengan return on equity. Ya, maksudnya adalah variabel debt to equity ratio ini mempengaruhi hubungan antara dividend payout ratio dan return on equity. Jadi penyusunan model seperti untuk penelitian itu harus berdasarkan kajian teoritis. Dalam literatur manajemen keuangan banyak sekali teori-teori yang memiliki prediksi yang berlawanan ya tentang hubungan variabel yang ada dalam model ini. Jadi banyak theoretical gap. Ya mungkin saya tidak terlalu banyak membahas teorinya ya. Di video ini saya lebih fokus untuk menjelaskan analisis datanya menggunakan SPSS. Ya, tapi supaya ada bayangan ya, eh, kita bisa perkirakan ya bahwa kalau ukuran perusahaan ini yang diukur dari asetnya, jadi semakin besar ukuran perusahaan itu bisa mempengaruhi kemampuan untuk membagikan dividen. Ya. Begitu juga kemampuan untuk menghasilkan laba. Kemudian peluang pertumbuhan. Nah, kalau perusahaan sedang bertumbuh, nah itu biasanya kebutuhan dananya tinggi untuk investasi di periode selanjutnya, sehingga kemampuan untuk membagikan dividennya juga akan terpengaruh gitu ya. Nah, perusahaan yang bertumbuh ini juga eh, akan mempengaruhi kemampuan untuk menghasilkan laba gitu ya. Variabel ini adalah debt to equity ratio. Ini menunjukkan struktur modal perusahaan. Ini mempengaruhi hubungan dividend payout ratio dengan return to equity. Salah satu penjelasan yang sering digunakan adalah dari arus kas ya. Nah, salah satu penjelasan yang menghubungkan variabel ini ke sini itu adalah teori sinyal. Nah, salah satu penjelasan yang menghubungkan dividend payout ratio dengan return equity itu adalah karena kalau membagikan dividen itu akan menurunkan
kas yang dimiliki. Debt to equity ratio ini menunjukkan struktur modal. Kalau sebuah perusahaan mendapatkan sumber pendanaan eksternal, ya, dari utang, ya, maka kebutuhan dana untuk investasi di periode selanjutnya, ya, tidak akan lagi tergantung pada kas yang dihasilkan dari dalam, sehingga bisa lebih memungkinkan untuk membagikan dividen. Dari model ini kita bisa merumuskan dua persamaan regresi. Jadi karena di sini ada dua variabel endogen, jadi kita membutuhkan dua persamaan. Yang pertama, dividen payout ratio yang diprediksi dengan ukuran perusahaan dan peluang pertumbuhan. Nah, kemudian di model yang kedua, return on equity diprediksi dengan ukuran perusahaan, kemudian peluang pertumbuhan, kemudian dividen payout ratio, kemudian debt to equity ratio. Nah, di sini adalah interaksi antara dividen payout ratio dan debt to equity ratio. Ya, jadi bentuk interaksinya adalah bentuk perkalian. Ya, jadi kalau dividen payout ratio dan debt to equity ratio sama-sama rendah, maka hasil kalinya akan rendah. Ya, demikian juga sebaliknya, kalau dividen payout ratio dan debt to equity ratio sama-sama tinggi, maka hasil perkaliannya akan tinggi. Dan kalau salah satunya tinggi, ya, sedangkan variabel lainnya rendah, ya, misalnya debt to dividen payout ratio tinggi, debt to equity ratio rendah, maka hasilnya akan sedang, gitu ya. Dan atau juga kalau debt to equity ratio tinggi, dividen payout ratio rendah, ini juga sedang. Jadi bentuk interaksinya seperti itu. Oke, kita sudah di aplikasi SPSS. Datanya saya akan import data dari file Excel. Oke. Jadi datanya sudah kita import. Jadi kalau di Excel datanya itu size T-1. Di SPSS nama variabel tidak boleh ada min-nya, jadi dihilangkan. Nama aslinya di label. Ya, baik, kita estimasi dulu model 1 regression linear. Pada model 1 variabel dependennya adalah dividen payout ratio, kemudian variabel independennya ukuran perusahaan dan growth opportunity. Ya. Untuk regresi ini juga menggunakan metode OLS, jadi pengujian asumsi model regresi itu tetap perlu dilakukan. Tapi di video ini supaya singkat saya tidak bahas. Ya. Silakan lihat di video sebelumnya. Oke, nah, hasilnya sudah keluar. Ini hasil regresi model pertama. Kita lihat eh, hubungan variabel di kolom coefficient ini. Jadi dari dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap dividen payout ratio itu adalah growth opportunity, sedangkan ukuran perusahaan ini tidak berpengaruh terhadap payout ratio dividen. Ya. Secara simultan,
ya, ini signifikan. PR square-nya rendah, ini menunjukkan bahwa ada variabel yang mempengaruhi dividen PR ratio yang belum dimasukkan ke model ini. Kemudian kita sekarang estimasi model kedua. Tapi jangan lupa bahwa di model kedua itu ada interaksi variabel debt equity ratio dan dividen payout ratio. Ya, di sini bisa kita buat perkaliannya dengan menggunakan fasilitas untuk compute variable di SPSS. Ya, atau boleh juga dihitung di Excel, nanti dimasukkan ke SPSS, ya sama saja ya. Nah, di sini saya buat nama variabelnya X. Jadi saya pakai X ya, karena tidak boleh ada karakter bintang ya di sini. Numeric expression dividen payout ratio dikalikan dengan debt equity ratio. Nah, seperti ini. Ini sudah kita formulasikan, klik OK. Kita kembali lagi ke sini, variabel ke data ya. Kita lihat sudah muncul kolom baru. Nah, ini sekarang kita sudah bisa regresikan ya, sesuai dengan persamaan yang tadi, yang ini. ROE saya dengan variabel bebas, ukuran perusahaan, growth opportunity, dividend payout ratio, debt to equity ratio, dan dividend payout ratio dikalikan dengan debt to equity ratio. Kita regresikan seperti biasa, linear. Oke. Ini kita pindahkan. Ya, sekarang variabel dipendennya adalah return on equity, size, kemudian growth opportunity, dan 3 variabel lainnya. Ini kita masukkan sebagai independen. Kemudian kita klik OK. Ya, hasilnya sudah keluar ya. Saya langsung fokus ke sini ya. Di perkalian dividen payout ratio dan debt equity ratio ini signifikan ya. Jadi kalau hipotesis bahwa ada hubungan moderasi dividen payout ratio dan debt to equity ratio ini terbukti. Nah, sekarang apakah memperkuat atau memperlemah? Kita lihat hubungan dividen payout ratio ke return on equity ini adalah negatif. Walaupun tidak signifikan ya, tapi di sini hubungannya negatif. Sedangkan interaksi dividen payout ratio dan debt equity ratio ini positif. Artinya ini ada justru memperlemah ya pengaruh negatif dividen payout ratio terhadap return on equity. Jadi secara langsung ya dividen payout ratio ini pengaruh negatif. Tapi ketika moderasi ini dimasukkan, ini menjadi positif. Jadi memperlemah pengaruh negatif dividen payout ratio terhadap ROE. Kita sekarang lihat hubungan variabel yang lain. Untuk ukuran perusahaan ke return on equity tidak signifikan, tidak berpengaruh. Ya, jadi hipotesis yang mengatakan ukuran perusahaan ini mempengaruhi return on equity tidak terbukti. Kemudian peluang pertumbuhan, nah ini selain mempengaruhi dividen payout ratio, ini juga mempengaruhi return on equity. Ya, jadi berpengaruh. Kita lihat di sini dari kurang dari lebih kecil dari alfa.
debt to equity ratio ini tidak berpengaruh terhadap return on equity. Dalam regresi moderasi dengan metode interaksi seperti ini, rawan terjadi multikolinearitas karena nilai variabel ini ya adalah hasil perkalian dari variabel debt equity ratio dan dividend payout ratio. Jadi ada kemungkinan korelasi, tapi kebetulan dalam model ini tidak terjadi multikolinearitas. Ya, pengaruh langsung antar variabel sudah kita bahas, dan pengaruh variabel moderasinya sudah kita bahas juga. Yang belum kita bahas ini adalah pengaruh tidak langsung. Balik ke model tadi, di sini ada pengaruh tidak langsung, size curve melalui dividend payout ratio, dan juga pengaruh tidak langsung growth opportunity ke return on equity melalui dividend payout ratio. Jadi besarnya pengaruh tidak langsung kita bisa hitung dengan mengalihkan koefisien terstandarisasi dari pengaruh langsungnya. Jadi kalau di model ini, untuk menghitung pengaruh tidak langsung size ke return on equity melalui debt to equity ratio, kita kalikan koefisien standarisasi size ke dividend payout ratio yang dari persamaan 1 dan koefisien standarisasi dividend payout ratio ke return on equity yang kita dapatkan dari persamaan 2. Kemudian untuk pengaruh tidak langsung growth opportunity curve kita bisa hitung dari mengalihkan koefisien standarisasi growth opportunity ke dividend payout ratio yang dari persamaan 1 ini, ya, dan juga koefisien standarisasi dividend payout ratio ke return on equity. Ya. Jadi kita coba hitung ya. Saya buatkan tabel aja dengan Excel. Saya agak zoom ya biar lebih terlihat di videonya. Saya tulis dulu ya pengaruh langsungnya size ke dividend payout ratio, kemudian dividend payout ratio ke return on equity, kemudian pengaruh growth opportunity ke dividend payout ratio, dan pengaruh dividend payout ratio ke ROE ini sudah kita tuliskan ya. Jadi mungkin ini gambarnya saya copy aja ya biar lebih kelihatan. Ini lebih besar. Kira-kira seperti ini. Size ke DPR
DPR ke ROE, growth ke DPR, growth opportunity ke DPR ratio ke ROE. Ya, ini. Ya. Saya hanya tulis yang kita butuhkan untuk menghitung pengaruh tidak langsung. Jadi pengaruh langsung ini tidak saya tulis ya. Jadi yang kita gunakan itu adalah yang ini, koefisien terstandarisasi. Kopi, kopi. Dan dari dividen payout ratio ke return on equity. Dividen payout ratio ke return on equity, ini dia. Dividen ratio ke okay. Ini tadi yang dividen payout ratio ke salah. Dividen payout ratio ke return on equity. Ini adalah yang growth ke dividen payout ratio. Dan yang ini adalah yang dari size ke dividen payout ratio. Jadi ini pengaruh langsung yang kita butuhkan untuk menghitung pengaruh tidak langsung. Ini kita bisa hitung dari ukuran perusahaan ke dividen payout ratio ke return on equity. Dan saya copy aja biar cepat. Pengaruh tidak langsung growth opportunity ke dividen payout ke return on equity. Ya. Ini kita tinggal kalikan size ke dividen payout ratio dikalikan dengan dividen payout ratio ke return on equity. Sama growth opportunity ke dividen payout ratio dikalikan dengan dividen payout ratio ke return on equity. Ya. Nah, kita bisa menghitung besarnya pengaruh tidak langsung, tapi untuk mengetahui apakah pengaruh tidak langsung ini signifikan atau tidak, kita lakukan uji lainnya. Salah satu uji yang bisa kita gunakan itu adalah Sobel test. Sobel test. Ya. Biasanya saya pakai yang ini dari Quant PSI ini. Interactive Mediation Test. Ini dari Richard. Ini penjelasannya ada di sini. Ada baiknya ini dibaca dulu ya. Independent variable, dependent variable, mediator. Perhitungannya di sini ada rumusnya ya. Di sini menggunakan statistik set. Jadi tes ini baik digunakan kalau sampelnya besar. Karena kalau datanya besar, ya, distribusi T itu akan mendekati distribusi Z. Jadi kita bisa hitung sendiri
Atau lebih praktis lagi, kita tinggal masukkan ke sini. Jadi ada dua cara ya, bisa kita input dengan kotak di sini ataupun dengan input yang di sini. Jadi kita bisa lihat ya bahwa ini lebih praktis ya, karena kita hanya memasukkan dua input ya. T statistik A dan T statistik B. Apa itu A dan B? Tinggal lihat di sini ya. Ini A itu adalah panah dari independent variable ke mediator, dan B itu adalah panah dari mediator ke dependent variable. Kita bisa masukkan T statistik ini ya. T ini adalah T statistiknya. Dan di Excel ada tadi. Ya. Kita ingat ya, TA itu adalah dari independent variable ke mediator. Kita uji dulu ya pengaruh tidak langsung untuk size-nya. Size ke ROE melalui DPR. Jadi T-nya itu adalah ini. Ini yang dari uh, size ke mediator. Ya, terbukti di sini. Ya. Kita juga bisa pakai yang ini ya, tapi saya kira lebih praktis yang ini karena inputnya lebih sedikit. Kemudian ini B. Ingat ya, B itu adalah dari mediator ke dependent variable. Dalam model kita itu adalah dari DPR, dividend PR ratio, ke return on equity. Jadi yang ini T, ya T, OP. Ya, ini tadi belum. Ya, kita cek dulu ya, benar gak ya? Ya T-nya ini yang ini, dan coefficient T-nya minus 363 ya. Oke. Setelah kita masukkan, klik calculate seperti ini. Nah, jadi P value-nya kita dapatkan di sini. Jadi karena ini tidak signifikan, lebih besar dari alfa, tidak signifikan. Nah, kemudian kita uji untuk yang pengaruh tidak langsung growth opportunity ke return on equity melalui dividend payout ratio. Nah, kita reset dulu ini, kemudian ke output SPSS, growth opportunity ke dividend payout ratio, growth opportunity dividend payout ratio di statistiknya OP, masukkan ke kalkulator ini. Kemudian untuk dari dividend payout ratio ke return on equity di sini. Nah, ini harusnya tadi saya nggak hapus ya, karena angkanya sama dengan yang tadi. Ya, kita hitung calculate. Ya, ternyata pengaruh tidak langsungnya semuanya tidak signifikan. Ya, jadi yang ini dari size ke ROE lewat DPR ini tidak signifikan, growth opportunity ke ROE lewat DPR ini juga tidak signifikan. Ya, jadi eh, set statistik ini untuk pengaruh tidak langsung ini sangat tergantung dari kuatnya pengaruh dari independent variable ke mediator dan juga dari mediator ke dependent variable ini.
Kalau dua-duanya tidak signifikan atau salah satunya tidak signifikan, eh, kemungkinan dari sini juga tidak signifikan. Ya. Nah, dalam model ini kebetulan variabel mediatornya ini adalah hanya satu variabel. Nah, bagaimana kalau variabel mediatornya lebih dari satu? Seperti di PowerPoint yang pernah saya tunjukkan di kelas. Ya, kita bisa lakukan perhitungan dengan memodifikasi eh, statistik mobile ini. Jadi kalau di sini hanya melibatkan A dan B. Ya, mungkin saya zoom sedikit ya. A dan B. Ya. Nah, kalau variabel mediasinya ada dua, maka akan ada satu panah lagi. Ya, jadi bisa kita simpulkan A, B, dan C. Nah, seperti itu. Tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Ya, ini itu cara perhitungan yang disarankan oleh siapa yang namanya saya lupa. Sobel test serial mediation. Nah, dari itu formula yang disarankan oleh Dr. Matt Howard ya. Ini silakan nanti dikunjungi website beliau ya. Jadi kalau dua mediatornya seperti ini ya, kita bisa lakukan perhitungan dengan ini ya, ini ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya ini hampir mirip dengan Sobel test yang tadi, tapi di sini selain A, B ini juga ada C ya, dimana C itu adalah di sini, ini A, ini ke sini B, ini ke sini C gitu ya. Beliau juga sudah membuatkan kalkulator ya untuk perhitungannya ya, dalam bentuk Excel ya. Jadi sudah dibuatkan program sederhananya dalam bentuk Excel ya, yang bisa kita download. Nah, ini jadi mirip dengan Sobel test yang tadi. Jadi inputnya ini adalah dari X ke M1 atau variabel mediasi 1, dari mediasi 1 ke mediasi 2, dari mediasi 2 ke Y ya, kemudian dari X ke M2 dari ke mediasi 2, dari mediasi 1 ke Y. Nah, seperti ini inputnya ya. Tapi kalau di model kita tadi ya tidak perlu ya, karena di sini hanya ada satu mediasi ya. Nah, demikian eh, video singkat ya, penjelasan analisis mediasi dan moderasi dengan menggunakan SPSS.